Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai untuk materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasanya kita tawasul ya. Semoga dengan tawasul inilah kita mendapatkan percikan berkah dari para beliau-beliau. Liridho illahi ta'ala wali syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'i masyaikhina wali jami'i muallimina wa nakhusu khususan muallifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Oke, sebelum kita praktek, kita murojaah ya. Kita baca ulang kembali nadhoman yang sudah kita pelajari ya. Ada berapa? Sekitar 13 teori ya. Lengkap dengan nadhomannya. Kita mulai dari teori pertama yaitu tentang huruf jar yang berjumlah 20. Apa saja kita baca nadhomannya. Haka hurufal jari wa yamin ila hatta kholaha sya'ada fi'an ala munduru balamu kaywawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta kholaha sya'ada fi'an ala munduru balam lan kaywawu lan ta ugo kaflan ba lan la lan mata. Kemudian teori yang kedua tentang hukum huruf jar. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Kabeh huruf iku hukumi mabni sukun dadi tondo asline mabni. Lanjut teori yang ketiga yakni tentang majrur dengan tandanya kasroh ya. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir rafa dhammana safat hajazam sukun jar kasroh dzikira ing Allah kang tekun rafa dhammana safat hajazam sukun jar kasroh dzikira ing Allah kang tekun. Kemudian dilanjut teori yang keempat yakni tentang tanda jar yang berupa tetap atau dikira-kirakan khusus untuk isim maksur. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Isim akhire alif arane maksur i'rab kabeh kira'no aja takabur. Fal awalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Isim akhire alif arane maksur i'rab kabeh kira'no ojo takabur. Selanjutnya teori yang kelima ya, terkait dengan tanda jar yang berupa ina ya. Ini khusus untuk jamak mudzakkar salim dan mulhaknya. Dasarnya warfa bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'in amirin wa mudhnibi wa shibhi dhaini wa bihi ashruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu alamuna illiyuna wa araduna syadha wa sinuna jama mudzakkar lan mulhak nasab ya nun rafa'i wawu nun lancar nganggo ya nun wa nunna majmu'in wa ma bihil tahak fafta wa qalla man bi kasrihi natok wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi aksida kastamaluhu fantabi. Nun jama' lan mulhaqe wajane fathah nun tasniya lan mulhaqe waca kasroh. Kemudian teori yang ke-6 ya, tentang idhofah. Kita baca bersama. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wasani yajrur wanwi min au fi idza
lam yasluhil ladzaka wal lamahudha nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilaih jar lan al mudhof dibuang nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilaih jar lan al mudhof dibuang. Kemudian lanjut teori yang ke-7 ya. Yang ke-7 ini sama dengan tadi ya, tanda jar yang berupa kasroh ya. Karena nadamanya sama. Kita baca bersama. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasrun kadzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir rafa' dhamma safat hajazam sukun jar kasrah dzikira ing Allah kang tekun rafa' dhamma safat hajazam sukun jar kasrah dzikira ing Allah kang tekun. Jadi di teori ke-7 ini menjelaskan tentang bahwasanya i'rab itu ada 4 ya. Rafa, nasab, jar, jazm ya. Dan i'rab rafa itu tanda aslinya adalah dhamma, nasabnya adalah fathah, jarnya adalah kasroh dan jazmnya adalah sukun ya. Kemudian ada tanda ina atau dibaca tetap lah, itu termasuk niyabah ya, pengganti daripada tanda yang asli. Kemudian masuk teori ke-8 yakni tentang hukum dhamir ya. Hukum dhamir adalah mabni, dasarnya wa kullu mudmarin lahul bina yajib walafdu majurro kalafdi manusib lan kabeh dhamir uga mabni hukume lan lafaz jere kaya lafaz nasabe wa kullu mudmarin lahul bina yajib walafdu majurro kalafdi manusib lan kabeh dhamir uga mabni hukume lan lafaz jere kaya lafaz nasabe. Kemudian teori yang ke-9 ya, terkait dengan perubahan hak dhamir mutasil yaitu hu, huma, hum dan huna. Ini berubah menjadi hi, hima, him dan hina. Dasarnya ha faksiron min huma huna wa hum in qablaha ya sakin au kasrun faum huma hum hunna hadi waca kasrah sadurunge ya sukun utawa kasrah. Ha faksiron min huma huna wa hum in qablaha ya sakin au kasrun faum huma hum hunna hadi waca kasrah sadurunge ya sukun utawa kasrah. Selanjutnya yaitu teori yang ke-10 tentang perubahan bacaan huruf jar lam yang asalnya dibaca li menjadi la karena bertemu dengan dhamir mutasil, kecuali yang dhamir mutasilnya menunjukkan arti kepemilikan untuk saya ya atau ya mati. Kita baca nadamnya walama jarin faftahan iya tasil biha dhamiru ghairu yain mutasil huruf lam jarien gandeng dhamir mutasil liyane ya diwaca fathah ra muskil walama jarin faftahan iya tasil biha dhamiru ghairu yain mutasil huruf lam jarien gandeng dhamir mutasil liyane ya diwaca fathah ra muskil. Selanjutnya untuk teori yang ke-11 ya, tentang perubahan akhir kata yang bergandeng dengan ya dhamir mutasil ya. Jadi akhir kata ini akan dibaca kasroh. Kita baca nadamanya akhira ma udhifa lil yaksir idza lam yakum mu'talan karomin wa qadha lafat gandeng dhamir ya diwaca kasroh ya sukun yen mu'tal mongko ya fathah. Akhira ma udhifa lil yaksir idza lam yakum mu'talan karomin wa qadha lafat gandeng dhamir ya diwaca kasroh ya sukun yen mu'tal mongko ya fathah. Kemudian kita masuk ke teori 12 ya. Masih sama ya, perubahan akhir kata yang digandeng dengan ya dhamir mutasil ya. Kalau ini katanya berupa isim tasniyah atau isim jamak mudzakkar salim yang berakhiran ya nun ya.
Nah, maka untuk ya ini akan dibaca fathah dan ditambahi dengan tasydid atau syiddah. Kita baca nadamanya au yaku kabnaini wa zaitina fadhi jami'u hal ya ba'du fathuha tudhi utawa musanna kang akhire ya nun dhamir ya fathah lan jama akhir ya nun au yaku kabnaini wa zaitina fadhi jami'u hal ya ba'du fathuha tudhi utawa musanna kang akhire ya nun dhamir ya fathah lan jama akhir ya nun. Lanjut teori yang ke-13, yakni huruf jar min dan an bila bergandeng dengan dhamir mutasil ya, maka bacanya menjadi mini dan ani. Kita baca nadamanya fil baqiyati wa tiraron khaffafa minni wa anni ba'du mangkot salafa min kang gandeng ya kena diwaca mini dipanjingi nun wikaya uga ani fil baqiyati wa tiraron khaffafa minni wa anni ba'du mangkot salafa min kang gandeng ya kena diwaca mini dipanjingi nun wikaya uga ani. Tadi kita sudah murojaah atau membaca ulang nadam-nadam atau bait-bait yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita coba praktek daripada teori yang telah kita dapat ya. Pada contoh pertama, ilallahi marji'ukum. Ya. Lah, contoh ini bisa dilihat oleh anak-anak. Ilallahi marji'ukum. Ada berapa teori ya? Yang pertama yaitu berupa huruf jar ila ya. Huruf jar ila berarti teorinya haka hurufal jari sampai akhir. Kemudian teori yang kedua, huruf jar itu memiliki hukum mabni ya, maka dasarnya adalah wa kullu harfin mustahiqun lil bina sampai akhir ya. Kemudian setelah membahas huruf jar dan hukumnya huruf jar, maka masuk ke lafadz setelahnya. Ada huruf jar berarti ada yang namanya majrur. Majrur itu sama dengan kata yang dijarkan ya, kata yang jatuh setelah huruf jar ya, yang mana pada akhirnya dia akan dibaca jar karena dipengaruhi oleh huruf jar. Majrurnya apa? Majrurnya adalah lafadz Allahi ya. Kenapa dibaca Allahi? Karena dia dipengaruhi oleh huruf jar ila ya, makanya tidak boleh dibaca ilallahu atau ilallaha karena lafadz Allahi ini menjadi majrur, dia maka harus dibaca jar. Tanda jarnya kasroh, berarti dasarnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur, dan seterusnya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada lafadz marji'ukum ya. Itu susunan apa? Ayo, dua kata atau lebih disebut susunan idhofah ya. Jadi gabungan dua kata atau lebih ini adalah idhofah. Yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Ya, syaratnya mudhof tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Kalau syaratnya mudhof ilaih yaitu dibaca jar. Nah, berarti kalau seperti itu masuk teori keberapa? Masuk teori ke-6 ya, tentang idhofah. Nah, dasarnya apa? Nunanta lil i'raba au tanwina dan seterusnya ya. Kemudian lanjut pada contoh yang seterusnya yaitu ala hudam mir rabbihim. Ada berapa teori pada lafaz tersebut? Nah, kita kupas. Ala berarti masuk kategori huruf jar ya. Tadi sama berarti huruf jar apa saja. Itu dasarnya haka hurufal jari. Kemudian hukum huruf jar apa? Mabni dasarnya wa kullu harfin dan seterusnya. Lah, terus kemudian setelah huruf jar ini berupa apa? Berupa lafaz hudan ya. Hudan masuk kategori apa? Kata yang berakhiran alif sebelum alif dibaca fathah adalah pengertian dari
isim maksur ya. Maka tanda jarnya isim maksur menggunakan apa? Tetap atau dikira-kirakan. Maksudnya tidak menggunakan kasroh yang nampak ya, karena sebenarnya tanda jar adalah kasroh ya, karena berhubung ini berakhiran alif maka tidak boleh atau tidak bisa dibaca hudayi, nggak bisa ya. Makanya menggunakan tanda jar yang dikira-kirakan atau tetap maksudnya dibaca hudan ya, entah itu jar, nasab ataupun yang lainnya tetap dibaca hudan. Dasarnya apa isim maksur? Fal awalul i'rabu fihi kudira, dan seterusnya. Kemudian lafadz selanjutnya adalah lafadz mir rabbihim ya. Min adalah huruf jar, berarti teori pertama hukum huruf jar, teori kedua rabbihim, berarti robbi tanda jarnya adalah kasroh, berarti masuk teori ketiga farfa bidomin ya. Kemudian kenapa kok rabbihim ya? Nah, ini berarti ada susunan apa? Idhofah, yaitu robbu menjadi mudhof dan humnya adalah mudhof ilaih. Syaratnya mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, dan syaratnya mudhof ilaih adalah dibaca jar ya. Lah, sekarang masuk teori selanjutnya atau kita membahas selanjutnya, yaitu kenapa dibaca robbihim ya, kenapa bukan robbihum. Ini masuk ke teori apa berarti? Masuk ke teori 9 ya. Jadi hak domir mutasil hu, huma, hum ataupun hunna, bila sebelumnya berupa harokat kasroh maka haknya ini akan berubah menjadi bacaannya hi ya, bukan dibaca hu. Makanya tidak dibaca ala hudam mirobbihum tetapi mirobbihim, hanya dibaca kasroh. Dasarnya hafaksiron minhu huma dan selanjutnya. Kemudian bawahnya ya ada lafadz wahuwa ala kulli syai'in qadirun ya. Huwa berarti isim domir. Lah, isim domir memiliki hukum mabni, dasarnya wa kullu mudmarin lahul binajib dan selanjutnya. Kemudian ini domir apa? Lah, tadi belum ditanyakan. Domir apa? Kalau huwa berada di awal, berdiri sendirian, maka domir munfasil atau domir yang berdiri sendiri atau terpisah ya. Domir munfasil yang apa? Rofa apa nasab? Yaitu domir munfasil yang rofa ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum anti, antuma antunna, ana nahnu, itu semua domir munfasir rofa ya. Jadi bisa diteruskan. Kemudian ala kulli syai'in, nah ini berarti ala huruf jar dasarnya tuh. Kemudian kulli syai'in kenapa tidak dibaca ala kullin saja? Berarti kulli syai'in adalah susunan idhofah ya. Kalau idhofah maka yang pertama mudhofnya tidak boleh dikasih al ataupun tanwin ataupun nun ya. Makanya tidak dibaca ala kullin enggak, tetapi ala kulli syai'in. Lah, itu menandakan bahasanya kulli syai'in adalah gabungan dua kata yang membentuk satu arti atau idhofah. Selanjutnya walahu, ada lahu. Lahu ini berarti asalnya lam huruf jar yang asalnya dibaca li ya. Kenapa dibaca la? Karena gandeng dengan dhamir mutasil hu ya. Dasarnya walama jarin faftahan iya tasil dan selanjutnya ya. Itu berarti masuk teori ke berapa? Ke 10 ya. Jadi huruf jar lam yang asalnya dibaca fathah karena bergandeng dengan dhamir mutasil maka dia dibaca huruf jar lam asalnya dibaca kasroh karena bergandeng dengan dhamir mutasil selain ya maka dia berubah dibaca fathah ya. Makanya dibaca lahu bukan lihu ya. Kemudian kalau ada huruf jar maka kata yang jatuh setelahnya adalah majrur. Berarti majrurnya apa? Huruf jarnya lam berarti majrurnya hu ya.
Kenapa kok dibaca hu bukan dibaca hi? Karena dia adalah isim domir. Domir itu hukumnya mabni. Mabni itu tetap, maka tidak dibaca la hi tetapi tetap la hu, ya. Karena bacaannya tetap, ya. Dasarnya wa kullu mudmarin dan seterusnya. Ada fis samawati lah. Jadi ini adalah huruf jar, kemudian as-samawati majrur dengan tanda jarnya adalah kasroh, berarti dasarnya farfa bidomin wansiban fathan wajur dan seterusnya. Kemudian contoh yang selanjutnya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamina fi jidiha. Lah ini coba nanti dicari teorinya apa ya yang ada pada lafaz yauma yaqumun nasu lirabbil alamina dan fi jidiha, ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena sangat banyak sekali kekurangan dan kekhilafannya ya. Mohon maaf, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini ya anak-anak dipermudah oleh Allah untuk memahaminya, mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah dunia akhirat ya. Sampai ketemu besok, semoga umur kita masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.